الإسلام ديني ومحمدا رسول الله بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Bapak-bapak, ibu, jamaah pengajian masjid Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang paling utama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul bertatap muka di masjid ini dalam rangka ngaji bareng pada ngaji jaya. Kami yang duduk di sini juga sama-sama belajar membuka kembali apa yang mungkin pernah kami pelajari, dan bapak-bapak, ibu-ibu juga yang pada mempelajari yang mungkin sudah pernah belajar atau belum. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu ada yang tahu mempelajari hadis Arba'in? Belum selesai, tapi wis tahu, mungkin wis pernah bagian, ya berarti pada baik kalau si ngomong. Kami juga pernah belajar, dan pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan sama-sama belajar melanjutkan hadis Arba'in. Salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in, para tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga hari kiamat kelak. Dan kita berharap kepada Allah semoga kita termasuk di antara umat beliau yang bersedia. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Masjid Waalaikumsalam rahimani wa rahimahullah, melanjutkan bahasan kita hadis Arba'in An-Nawawiyah. Tekan hadis kepinten bapak-bapak, ibu-ibu, sing nomor 24. Jangan-jangan pada ngerti apa disebut hadis Arba'in? Dereng ya? Karena jumlahnya kurang lebih 42, tapi penaknya 40, makanya disebutkan Arba'in. Nek nang bahasa Arab patang ya, bisa Arba'in, bisa Arba'un bina rofa. Nek Arba'in itu bisa nasab ataupun pasjar, yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Tapi untuk Imam An-Nawawi Al-Bantari, Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Judul daripada hadis ini adalah larangan berbuat zalim. Napa judulnya bapak-bapak ibu? Larangan berbuat zalim. Kami bacakan hadisnya.
An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatabughuni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mihyatu idza udkhila al-bahr ya ibadi innama hiya a'malukum uqsiha lakum thumma uwaffikum iyyah faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsahu rawahu Muslim. Sehingga kita makan sekali makan harusnya tawaf ya benar. Jadi di antara mungkin hadis yang panjang dalam hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah, dan ini hadis disebutkan dengan hadis qudsi. Hadis nomor ibu bapak-bapak, hadis qudsi, dan biasanya dengan lafaz yang fima yarwihi an Rabbih ataupun qala Allahu azza wa jalla. Maka para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan hadis qudsi. Hadis qudsi adalah yang maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, namun lafaznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan langsung Allah yang memberikan wahyu tanpa perantara. Berbeda dengan Al-Qur'an yang biasanya Allah perantarakan dengan malaikat Jibril. Dan di antara perbedaan yang lain Al-Quran dengan hadis qudsi adalah yang maca hadis qudsi bukanlah ibadah nek macane tok, tapi nek belajar mempelajari dan masuk dalam ibadah thalabul ilmi. Berbeda dengan maca Quran. Maka membaca Al-Quran adalah suatu ibadah yang mulia. Kami bacakan dulu artinya. Dari sahabat yang mulia Abu Dzar dari kabilah Ghifar, dari Nabi Muhammad SAW meriwayatkan
Sesungguhnya aku mengharamkan berlaku zalim atas diriku, dan aku menjadikan di antara kamu, dan aku menjadikannya di antara kamu menjadi haram. Maka janganlah kamu saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, kamu semua itu dalam keadaan yang bodoh, yang tersesat, kecuali orang-orang yang telah kami beri petunjuk. Maka hendaklah kamu meminta petunjuk kepadaku, maka akan kami beri petunjuk. Kamu semua adalah orang yang lapar, kecuali orang-orang yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku. Wahai hamba-hambaku, kullukum alim, kalian adalah orang-orang yang telanjang. Illa man kasawtuhu, kecuali orang-orang yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, maka niscaya aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kamu sekalian senantiasa berbuat dosa, senantiasa berbuat salah di waktu siang dan malam hari. Dan aku, kata Allah, mengampuni dosa-dosa itu seluruhnya. Maka mintalah ampun kepadaku, pastilah aku akan mengampunimu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu tidak akan dapat membinasakan aku, dan kamu tak akan dapat memberikan manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, kalau orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, manusia dan jinnya, mereka itu semuanya bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kamu, maka itu tidak akan menambah kekuasaan Allah, tidak akan menambah kemuliaan Allah sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, jika orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir di antara kamu sekalipun dari manusia dan jin, mereka itu berbuat jahat, menjadi orang yang paling jahat, maka sekali-kali tidak akan mengurangi kekuasaanmu sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, jika orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir di antara kamu, manusia dan jin yang tinggal di muka bumi ini, meminta kepadaku, lalu aku akan memenuhi seluruh permintaan mereka, tidaklah hal demikian mengurangi apa yang ada padaku, kecuali sebagaimana sebatang jarum yang dimasukkan kepada lautan. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itu semua adalah amalan perbuatan kalian. Aku catat semuanya untuk kalian, kemudian kami akan membalasnya. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan pada catatan amalannya, maka hendaklah bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang mendapatkan selain itu di catatan amalannya, yaitu berupa keburukan, maka janganlah sekali-kali ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang mulia, yang panjang, hadis kursi. Pada awalan tersebut Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, mengatakan, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Maksudnya apa? Bahwasanya orang mungkin Gusti Allah boleh berbuat zalim. Allah itu maha adil. Allah itu maha bijaksana. Maka jangan sampai bagi kita ketika kita diuji ataupun mendapatkan suatu
cobaan yang berat mungkin. Kita mengatakan bahwasanya Gusti Allah orang adil. Padahal di sini disebutkan inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, kata Allah. Dan dalam ayat-ayat yang lain Allah juga menerangkan innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Gusti Allah kuwi ora bakalan berbuat zalim walaupun sebesar darah. Para ahli tafsir mengatakan darah kuwi seperti debu yang terbang ketika anak cahaya atau kayak mabur. Nah, itulah yang disebut dengan darah. Artinya sekecil apapun Allah Subhanahu wa taala tidak akan melakukan kezaliman. Lalu kemudian di penggalan selanjutnya waja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan kata Allah, dan aku jadikan kezaliman itu haram atas kalian, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Maka janganlah kita semuanya melakukan kezaliman atas sama kita. Bisa zalim kepada diri sendiri. Zalim itu apa sih, bapak-bapak, ibu-ibu? Pengertian zalim itu diantaranya adalah wal syai'in fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu tidak pada tempat. Mulanya berbuat syirik dikatakan zalim. Nah, apa sebabnya? Karena harusnya beribadah itu hanya kepada Allah, tidak boleh mempersekutukan kepada selainnya. La tusyrik billah inna syirka la dzulmun. Wahai anakku, wasiat iman katanya janganlah berbuat syirik kepada Allah, karena kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi segala sesuatu sing tempatnya kudu nakono kudu ditempatkan bukan pada tempatnya, itulah berbuat. Kayak kita misalkan harusnya sama teman kita berkata-kata yang baik, kok kita berkatanya kasar, kotor, ghibah misalkan, maka ini juga berbuat zalim. Ataupun berbuat zalim kepada diri kita. Apa contohnya? Dia memaksakan misalnya, jenengane badan kita kan punya batas lelah. Pada anak target atau munggah kaji tahun dia, pokoknya lembur sampai orang turun dibelani misalkan. Maka ini merupakan kezaliman. Ini merupakan kezaliman kepada diri dan juga zalim-zalim yang lain. Seperti yang ringan misalkan buang sampah tidak pada tempatnya, malah anak lesson tadi buang sampah pada temannya. Zalim merubah kata-kata yang bijak, itu pun kezaliman. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya. Dan tidak mungkin Allah berbuat zalim dan kemudian Allah juga mengharamkan atas hamba-hambanya. Artinya dewek ya orang ini janjane gawe zalim cuma ceritane mau berbuat zalim. Maka janganlah kita saling menzalimi. Kemudian di penggalan selanjutnya, wahai hamba-hambaku, kalian semua itu tersesat.
illa man hadaitu, kecuali orang-orang yang Allah beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Ini menunjukkan hidayah gue adalah suatu nikmat sing remeh, apa yang sangat besar, bapak-bapak ibu, sangat besar. Kita alhamdulillah dilahirkan dalam keadaan Islam. Ini merupakan nikmat hidayah. Dan hidayah secara umum ada hidayah Islam ataupun hidayah bersedekah, hidayah mau ngaji, itu juga merupakan hidayah. Maka ada musuh-musuh Islam mengatakan, jangan punya hidayah nang setiap sholat jalur ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan, berilah jalan yang mustaqim, yang lurus. Berarti punya hidayah. Jawabannya kira-kira berbeda. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim artinya bahwasanya kita meminta kepada Allah agar hidayah itu istiqomah pada diri kita. Karena anak baik wong sing mulai maune Islam ternyata umur sepira hidayahnya Allah cabut. Artinya ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah langgengkanlah hidayah itu pada diriku, ataupun makna yang lain. Artinya berilah hidayah yang aku belum beri hidayah, yang belum dihidayahkan kepada aku. Kayak misalkan mandan pelit, jadi orang ya Allah ya tunjukilah aku hidayah agar aja jadi orang pelit. Ataupun kayak si malas ngaji, senang ngaji misalkan, senang hadir. Ketika mengatakan ihdinas siratal mustaqim, dia bisa Islam. Berarti yang dimaksud adalah dia juga meminta hidayah-hidayah yang dia belum lakukan. Bersedekah, misalkan puasa Ramadan, dia muslim tapi mungkin puasa Ramadannya bolong-bolong. Maka nikmat hidayah ini juga perlu kita jaga. Dan di sini disebutkan fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya Allah akan memberikan hidayah. Kira-kira dewek senantiasa dalam doa kita meminta hidayah ke orang. Itu jawabannya bapak-bapak ibu. Ketika doa masih dijatuh apa? Suge hidayah juga, hidayah agar kita diistiqomahkan oleh Allah di jalan Islam yang lurus, diberikan hidayah oleh Allah untuk meraih kebaikan-kebaikan. Barangkali kita masih banyak kebaikan-kebaikan yang belum kita amalkan. Maka ketika kita meminta hidayah, niscaya Allah akan memberikan hidayah. Dan kabeh wong sing jujur dalam meminta hidayah, insya Allah akan memberikan hidayah. Sebagaimana kisah sahabat sinten kira-kira sing tahu melalui banyak perjalanan untuk menemukan hidayah. Sahabat tersebut bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi kan negeri Persia, berarti Iran, daerah Iran. Dewa itu senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan hidayah. Maunya Salman bisa agamanya apa itu bapak-bapak? Agamanya Majusi, nyembah api.
nyembah api. Salman ki kon ngeneni aja sampai api itu padam. Tapi dipikir-pikir secara logika, kemudian Salman senantiasa mencoba untuk mencari hidayah, maka kemudian Allah berikan petunjuk. Kemudian masuk ke dalam Nasrani, kayaknya lebih apik dia ketimbang agama. Masa agama pun nyembah geni, nyembah matahari, kayaknya lebih apik dia. Sampai menjadi pembantu pendeta, beberapa kali menjadi pembantu pendeta. Pendeta satu meninggal, ternyata Salman tahu pendeta itu ternyata korup. Begitu jamaah dipendem sampai pada pendeta yang terakhir bahwasanya sebelumnya meninggal, maka Salman jadi wasiat, wahai pendeta, rahimlah rahim. Jadi kira-kira setelah mereka meninggal itu kon boleh ilmu warisan menyung di hidayah. Maka pendeta tersebut mengatakan bahwasanya sebentar lagi akan diutus Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian bergegaslah Salman tersebut. Boleh rombongan kafilah sekarang daerah Arab, tapi dilarang qadarullah. Salman ternyata ditipu. Salman tidak kena budak sampai tibalah di kota Yasrib. Pokoknya dijual sampai di kota Yasrib. Dan majikannya adalah seorang Yahudi. Suatu ketika Salman lagi mempeti kurma, kemudian mendengar berita bahwasanya anak kabilah sing jenengane salah seorang pembesarnya di situ ada yang bernama Ahmad ataupun Muhammad. Maka dengan girangnya Salman ini langsung hancur kan pohon kurma tadi. Artinya Salman ini benar-benar jujur dalam menginginkan hidayah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan jalan menuju hidayah tersebut, yaitu bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga dengan kita. Allah di sini menerangkan fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikan hidayah kepada kalian, kepada kita semua. Maka nasihat untuk kita semuanya bahwasanya jangan bosan-bosan dalam doa kita, selipkan agar kita diberikan hidayah sampai akhir hayat kita, dan kita diberikan hidayah yang hidayah itu belum ada pada diri kita. Misalkan dewek mulai menjadi suami belum baik kepada anak istrinya, kita minta kepada Allah agar diberikan hidayah menjadi suami yang ideal. Begitu juga para istri, misalkan ibu-ibu ternyata selama ini belum menjadi istri yang ideal, maka mintalah hidayah kepada Allah agar Allah jadikan ibu-ibu sekalian menjadi ibu-ibu yang ideal. Kemudian selanjutnya adalah kullukum jahil, kalian semuanya adalah orang-orang yang lapar. Illa man at'amtu, kecuali orang-orang yang Allah berikan makan. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makanan kepadaku, niscaya Allah akan memberikan, ataupun niscaya Allah akan memberikan makanan. Karena makanan itu termasuk ya
penunjang kehidupan kita. Ya makanan ya minuman itu sebenarnya 2 paket. Dikatakan di sini makanan itu berarti panganan dok bukan minuman, tapi ini dua-duanya 1 paket makanan dan minuman. Bahwasanya di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat makan. Gusti Allah memberikan kita kemudahan untuk mengolah lahan, menyong tuku beras, kan orang ibaratnya orang datang kalau namanya Gusti Allah. Tapi kan orang mungkin beras gue icik-icik tukunan mester barang. Mereka Allah yang telah menyediakan makanan. Makanya tidak ada satu makhluk pun yang dia kuasa atas makanannya. Itu semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya sepele mungkin saking tidak terpikirkan oleh kita, ternyata makan dan minum adalah nikmat yang begitu dahsyat juga. Makanya dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, "Man kana minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu." Barang siapa yang diberikan oleh Allah keamanan dalam sangkarnya, sirbun arti sebenarnya arti letternya adalah sarang burung. Artinya walaupun dewek urip nang masih cilik gugu reatreo tapi aman, itu merupakan nikmat yang luar biasa. Mu'afan fi jasadi itu sehat, sugi-sugi, mulai makruh-makruh, tapi yang orang sehat ya kurang. Dan yang terakhir, indahu qutu yaumi, dia memiliki makanan pada hari itu, maka seakan-akan telah dibentangkan baginya kesenangan dunia. Antara kita dan raja itu jajannya pada baik. Raja ya juga istana tempat bermangkul, ditanya dewek istananya gugur misalkan, naik raja istilahnya gitu. Tapi pada istilah istana juga, raja juga yang diinginkan keamanan. Ya, alhamdulillah kita di negeri Indonesia juga negeri yang aman, maka kita patut bersyukur. Dan juga makanan, kayaknya langkah di antara kita itu yang makanannya itu cukup untuk hari ini saja, tidak ya. Kayak mungkin berbulan-bulan misalnya persiapan berasa takar kandi misalkan, uangnya juga nambah misalkan, ataupun disimpan dalam bentuk apa, itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Sekalipun dhewek diwai nikmat makan dinagian toh, itu juga termasuk nikmat yang sangat luar biasa. Cuma kadang-kadang dhewek gue esi pediren ya suka mama kayak ubi berasa gak semeneng seminggu maning enteng. Orang percaya kalau mesti Allah. Maksudnya palingnya juga bermaksud deh. Artinya jangan terlalu mengkhawatirkan hari-hari esok. Yang kita fokuskan adalah hari ini. Biarlah itu menjadi rahasia ilahi dan sebagai cambuk untuk kita agar kita berusaha. Esok itu berarti boleh pahal. Kayak ini manuk. Ya manuk komplit, manuk peking. Orang mikir ngasih mama apa? Melainkan hanya kalau anda tatawakkaluna 'ala
kama yarzuqut thayyir yadru khimasa wa taruhu biqola. Seandainya kalian itu benar-benar tawakal kepada Allah kayak dene tawakalnya manuk kan ora duwe celengan kok. Kerjanya manuk itu esuk menentukan sarane, boleh tangan, kemudian Allah beri rezeki sehingga pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang. Artinya nikmat makanan dan minuman adalah nikmat yang sangat luar biasa dan tidak ada yang bisa memberikan nikmat tersebut melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penggalan selanjutnya adalah ya ibadi kullukum alim, wahai hamba-hambaku, sejatinya kalian adalah orang-orang yang telanjang, illa man tasawwur, kecuali orang-orang yang aku beri pakaian fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku Allah akan memberikan pakaian kepada kalian. Ini juga merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat pakaian. Login isi mungkin tidak ada di antara kita yang klambi ini kur 5 setel kayak elaka. Pak Tarno kira setelan yang klambi ya akan mungkin puluhan. Seandainya kita hanya memiliki satu helai pakaian pun, itu pun merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisah Nabi Yunus yang Allah terdamparkan, yang setelah dimakan ikan paus kemudian Allah terdamparkan Nabi Yunus, kemudian Allah menumbuhkan sebuah pohon yang pohonnya itu bisa dimakan, buahnya bisa dimakan, daunnya bisa dibuat pakaian untuk menutupi aurat. Maka kita perlu bersyukur di zaman sekarang kelambi sangat mudah kita dapatkan. Maka harusnya kita harus senantiasa bersyukur atas nikmat pakaian yang Allah berikan, karena tidak mungkin kita mendapatkannya tanpa kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pakaian dia asalnya kan apa sih bapak-bapak ibu? Apa? Kapas apa ya? Ada yang kapas, mungkin ada yang dari bulu domba. Bukankah Allah yang menumbuhkan pohon kapas tersebut? Bukankah Allah yang menghidupkan domba-domba yang kemudian dijadikan jaket-jaket yang dipakai ketika musim dingin? Kemudian Allah mudahkan bagi peminta benang. Jadi dewek menikmati lambi ini atas kemudahan-kemudahannya Allah berikan. Dewek orang perlu nandur, orang ngerti online, pribe, jahit ya orang kecuali sih penjahit, ijik-ijik dewek bisa menghubung reganya murah mana paling tinggi. Maka kita senantiasa bersyukur atas nikmat pakaian ini juga. Dan sekalipun demikian, kita juga dalam berpakaian diatur oleh agama kita. Kita diatur dalam mengenakan pakaian. Jangan sampai kita mengenakan pakaian-pakaian yang misalnya sebentar lagi Natal ini juga perlu kita jaga anak cucu kita. Jangan sampai menggunakan atribut-atribut pakaian-pakaian Natal yang berbau Natal.
Karena kayak biasanya diskon bahkan gratisan atribut maka naudzubillahi min dzalik. Dan juga bagi kita, bagi laki-laki yang hendaknya menutupi auratnya dengan pakaian tertentu. Kayak dari Nabi Yunus ini setelah tahu pun izin karena jenengan aurat gue fitrahnya ketika dilihat izin ya para bapak-bapak ya izin kemana kecuali si keluar gue izin kayak majnun maupun ya wajar. Namun kadang mesti gue pikiran pun orang dengar isi naudzubillahi min dzalik. Bagi laki-laki maka auratnya harus ditutup dengan pakaian ma baina surrah wa rukbah, antara pusat dan lutut. Jadi wajib. Adapun perempuan maka seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Ini PR bagi kita kaum muslimin untuk mengingatkan pertama untuk keluarga kita, karena dalam ayat disebutkan ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, kemudian perempuan kaum mukminin seluruhnya, kenapa? Yudnina 'alaihinna min jalabibihin, agar menjulurkan jilbabnya. Bahkan betul rumah berpakaian, ketika pakaian menentukan juga itu merupakan larangan. Berpakaian tapi telanjang. Maka semua agama kita, agama Islam, agama yang komplit, apa-apa telah diatur, dan aturan tersebut bukan ingin membebankan diri kita, melainkan agar kita mendapatkan kebaikan dari aturan-aturan tersebut. Sebagaimana sekolah anaknya aturan B, bukan berarti ingin memberatkan murid, namun agar murid itu menjadi baik, agar teratur. Begitu juga dengan aturan agama kita, agama Islam, apa-apa diatur itu merupakan kebaikan, agar kita mendapatkan kebaikan dari setiap aturan tersebut. Berhubung waktu Lewis melebihi, kita cukupkan mungkin pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi diri kita semuanya. Benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun salah dan kurangnya itu datangnya dari diri saya pribadi. Saya kembalikan kepada pembagi waktu.